Boleh lagi. Hmm. Sudah ke ini kampus UIN. Sudah berapa? Ini awal September 4 September nanti ke Palembang. Oh, Palembang. Iya. Sudah berapa? Oke, kita sudah live YouTube. Eh, Ini awal September 4 September nanti ke Palembang. hmm. Oh, Palembang. Oke, kita mulai Kak Arman ya. Tuh. Sudah sudah live YouTube-nya. Sudah. Mm-mm. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya para peserta Zoom dan narasumber kita pada malam hari ini, Kak Arman AZ. Pada malam hari ini kita akan eh, ngobrol, berbagi cerita tentang pengalaman Kak Arman selama eh, kalau tidak salah sejak 2015 itu sudah mulai apa ya melakukan riset independen di Perpustakaan Leiden. Jadi ini ada CV Kak Arman yang cukup panjang. Jadi saya pilihkan saja yang nyambung dengan tema kita malam ini. Tahun 2015 Kak Arman melakukan riset independen di Perpustakaan Leiden, tepatnya pada bulan Oktober 2015. Kemudian pada tahun 2018 eh, dia juga melakukan riset independen seni budaya dan sejarah Lampung di Perpustakaan Leiden dan Tropen Museum Belanda dalam jangka waktu September sampai dengan November 2018. 2 tahun kemudian, 2020, Kak Arman memperoleh apa semacam grant fasilitasi kebudayaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menghasilkan buku katalog naskah Lampung di Tropen Museum dan Museum Volkenkunde Belanda. Jadi eh, buku-buku yang dihasilkan oleh Kak Arman ini adalah buah dari usahanya mencari data di Belanda selama ini. Eh, Kemudian pada tahun 2020 juga terbit buku naskah Undang-Undang Adat Krui yang tersimpan di Perpustakaan Leiden. Ya, eh, yang kemudian 2022 Kak Arman mengikuti program Link-Link Via Dharma Fellowship yang difasilitasi oleh Perpustakaan Leiden dan Scaliger Institute. Ini eh, apa? Saya sempat ikut seleksinya juga, cuma tidak lolos. Yang lolos itu Kak Arman. Nah, Kak Arman juga selama 3 bulan, Oktober 2022 sampai Januari 2023, meneliti arsip budaya dan sejarah Lampung di Belanda. Dan yang terakhir, pada 2024, dia mengikuti program beasiswa pelaku budaya ke Belanda selama 2 bulan yang dibiayai oleh Kemendikbudristek. Jadi ada banyak jejak pengalaman ke Arman mencari data di Belanda. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita bisa apa menyadap ininya apa ilmunya ya tentang bagaimana caranya ke Belanda, bagaimana kalau pakai biaya sendiri, misalnya kan tadi ada disebutkan riset independen gitu. Berapa besar biayanya dan kalaupun ingin mendapatkan apa kesempatan fellowship itu gimana trik-triknya gitu misalnya. Oke, itu saja semacam pengantar mengenai profil Kak Arman. Selanjutnya kita mulai saja. Kak Arman bercerita tentang bagaimana dia mencari data di Belanda. Kepada Kak Arman kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang untuk teman-teman
yang menyimak acara Zoom malam ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia dan Pustaka Palembang ke-6. Ada Aksara Pustaka Palembang, Manasa, Sekretariat Sumatera Selatan, juga PS atau itu agak blur saya melihatnya. Eh, saya sering mengikuti kegiatan-kegiatan Pekan Pustaka Palembang beberapa tahun terakhir, karena ada ketertarikan saya juga dengan naskah-naskah dari Sumatera Selatan dan Sumatera bagian selatan. Nah, untuk tahun ini kebetulan sekali saya diminta jadi narasumber dan untuk menceritakan pengalaman-pengalaman saya mencari data terutama di Belanda. Eh, Seperti disampaikan Subhan tadi, pengalaman saya pertama ke Belanda itu tahun 2015. Saat itu hanya 2 minggu. Itu pengalaman saya pertama. Dan harus saya akui itu saya kebingungan sekali saat itu karena hmm, pertama saya gaptek gitu untuk teknologi. Jadi mengakses yang serba online pakai komputer itu saya agak bingung ketika di perpustakaan Pager. Nah, keberangkatan saya 2015 itu memang dengan biaya pribadi juga dibantu dengan beberapa teman-teman di Lampung yang melihat ada dalam tanda kutip kenekatan saya untuk mengakses naskah-naskah dan arsip-arsip sejarah dan budaya Lampung yang ada di Belanda. Tapi berbekal pengalaman tahun 2015, itu saya berlanjut ke 2018, sekitar 3 tahun kemudian. Kenapa itu saya lakukan? Berdasarkan waktu 2 minggu di Belanda, ternyata sangat banyak sekali arsip-arsip Sumatera bagian selatan secara umum ya, kemudian secara khususnya juga arsip-arsip sejarah budaya Lampung yang tidak saya telusuri, itu ternyata butuh waktu yang cukup lama. Di 2018 saya selama 2 bulan dapat sekitar ya 30-40% khusus Lampung dan sedikit dari Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Jambi. Eh, Kemudian 2022 saya dapat lolos yang disampaikan oleh tadi, lolos fellowship, ini juga dalam fellowship itu program pertama tahun itu. Dan target utama saya menyelesaikan katalog naskah Lampung di perpustakaan Leiden. Itu jumlahnya kalau kita punya halaman ada sekitar 4 ribuan halaman lebih dengan jumlah ratusan naskah. Saat link-link itu juga saya menyisir arsip-arsip sejarah dari daerah-daerah di sekitar Lampung, di Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, dan Banten. Arsip-arsip dari ketiga daerah, keempat daerah itu juga sangat banyak, tapi saya mencari yang ada kaitannya dengan Lampung, yang ada relasi sejarah dan relasi budaya dengan Lampung. Itu ada beberapa yang sudah bisa saya dapatkan. Kemudian tahun ini, 2024 ini, saya yang lolos Kemendikbud, eh, itu beasiswa dari Kemendikbud sebagai pelaku budaya. Saya menyisir arsip-arsip yang belum bisa saya dapatkan. Nah, sebagai informasi, sangat sangat amat banyak arsip-arsip eh, kita, terutama spesifiknya di Sumatera bagian selatan, yang saat ini masih tersimpan di Belanda. Jika teman-teman sering melihat misalnya arsip foto atau video daerah kita masing-masing yang sudah eh, apa bisa diakses untuk publik, itu di sana masih sangat banyak yang belum digitalisasi dan mau nggak mau kita harus ke sana jika ingin melihat data-data penting. Nah, yang saya
telusuri itu bukan hanya arsip-arsip naskah kuno, tapi juga ada video, ada peta, ada hmm, foto-foto. Foto-foto itu masih sangat banyak, mungkin ribuan foto-foto dari Sumbaksel yang belum didigitalisasi dan belum bisa kita lihat sampai sekarang. Eh, Tahun 2022, ketika saya ke Tropen Museum, mereka sedang ada satu program, saya lupa namanya. Itu di ruang bawah tanah, ada sekitar 10 kardus berisi foto-foto hitam putih dari berbagai daerah di Indonesia yang belum pernah didigitalisasi dan juga belum pernah ditayangkan di eh, internet. Nah, dari situ saya tahu, mendapatkan informasi, ternyata memang masih sangat banyak foto-foto yang belum bisa diakses sampai sekarang oleh masyarakat di luar di Indonesia. Ya. Saya nggak tahu kapan itu bisa selesai karena saking banyaknya, tapi mudah-mudahan arsip-arsip foto Sumbaksel, terutama Sumatera Selatan itu sudah bisa tayang suatu saat nanti. Ya. Saya sempat mengidentifikasi beberapa daerah karena mereka juga bingung lokus-lokusnya di mana, tapi berdasarkan lokus-lokus bisa dibak, oh ini Sungai Musi, ini di daerah-daerah apa, Lahat Pagar Alam, gitu berdasarkan ada petunjuk gunung, gunung apa, Bukit Sarelo dan lain sebagainya. Nah itu sedikit info tentang sangat banyak arsip eh, Indonesia, terutama kita di Sumbaksel yang belum didigitalisasi. Terus gimana sih proses saya bisa mengakses itu? Terus terang saya juga awalnya tidak ada yang kenal di Belanda sana, tapi saya menjalin hubungan dengan saat itu kepala Erasmus House, Pak Chris Brunebel. Sekarang dia sudah pensiun. Waktu itu kaitannya dengan naskah Van der Kriek. Kemudian saya minta tolong dia, Pak, apakah saya bisa membeli kamus bahasa Lampung Van der Kriek? Tapi akhirnya dia membantu mendapatkan eh, kopi digital kamus Lampung itu. Nah, dari situ dia juga membuka peluang kalau ke Belanda, dia akan coba membantu itu aksesnya saja, tapi bukan termasuk pembiayaan, tapi memberi akses untuk melihat naskah-naskah Lampung. Nah dari situlah saya coba terus melacak berbagai arsip eh, Sumbaksel yang ada di Belanda. Nah, arsip-arsip itu ternyata bukan hanya di Leiden, Tuhan dan Bapan. Arsip-arsip itu tersebar di banyak perpustakaan, juga museum, juga di koleksi-koleksi pribadi. Jadi cukup banyak orang-orang Belanda yang menyimpan koleksi mereka saat mereka masih tinggal di Indonesia. Jadi itu mau nggak mau saya menyisir ke tempat-tempat itu, ke perpustakaan Leiden itu sudah pasti kaitannya dengan arsip-arsip budaya, kemudian ke arsip nasional di Den Haag itu kaitannya misalnya dengan eh, arsip-arsip birokrasi dan politik eh, sampai tahun 1949. Kemudian di beberapa museum juga disimpan benda-benda etnologi berbagai daerah di Sumbaksel. Juga selain itu di Museum Kelvin Kunde melihat benda-benda itu. Eh, Kesulitan pertama sih tentu saja faktor cuaca kalau ke sana ya. Eh, dan saya selalunya itu di musim dingin itu menjelang akhir tahun itu problem kita orang-orang tropis itu suhu bisa di bawah 0 derajat, angin kencang, tapi ya kalau fisik tidak kuat juga kita bisa mimisan. Saya sekali teman mimisan karena faktor cuaca. Eh, Bagi teman-teman yang ingin mengakses ke sana, sebaiknya memang ketika musim panas, jadi kita bisa cepat adaptasi dengan cuaca.
Kemudian kembali lagi ke arsip-arsip, cukup ada beberapa, saya tidak bisa menyebutkan cukup banyak. Ada beberapa arsip Palembang yang saya dapatkan, nanti bisa saya share ke sini ke teman-teman. Arsip-arsip itu juga ada kaitannya dengan Lampung. Saya mencatat ada sebuah nama, eh, Muhammad Harun. Saya belum jelas juga itu siapa. Tapi saya ingat nama itu karena dia mengirim atau menjalin komunikasi dengan Presiden Lampung. Soalnya tentang resep-resep makanan pernah saya sampaikan juga itu. Ini kaitannya juga dengan gastronomi. Arsip-arsip dari Sumatera Selatan itu kebanyakan ada yang dalam aksara Jawi, ada juga yang dalam aksara Ulu. Nanti bisa saya share beberapa spot saya eh, kopi. Nah, selain itu juga banyak foto-foto di Arsip Nasional Den Haag. Saya sempat mendapatkan itu arsip pribadi LC Westermann. Pribadi LC Westermann itu spesifiknya tentang foto-foto megalitik dari beberapa lokus yang ada di Sumatera Selatan. Saya pernah share juga sedikit-sedikit di kasus saya tentang lokasi makam Denang Lebar Daun, kemudian juga lokasi eh, apa prestasi di Bukit Siduntang. Juga masih ada sebetulnya foto-foto lain tentang situs-situs megalitik juga yang berkaitan dengan folklor Sumatera bagian selatan seperti Spite Liga dan lain. Nah itu sih yang menurutku eh, informasi awal untuk rekan-rekan di Sumatera Selatan yang ingin melacak arsip Sumatera Selatan yang ada di Belanda. Jadi arsip bukan hanya dokumen teks, tapi juga ada video, ada peta, ada foto, dan lain sebagainya. Dan mungkin juga arsip-arsip itu sudah tidak ada lagi di daerah kita, di Sumatera Selatan. Juga di Lampung ya. Ternyata cukup banyak juga video-video sampai tahun 40 50-an itu video-video kegiatan aktivitas politik yang ada hubungannya antara Lampung dan Sumatera Selatan. Nah, arsip-arsip itu bagi saya itu untuk mengisi kekosongan literasi dan kekosongan referensi terhadap sejarah dan budaya Sumbaksel. Saya pikir itu yang poin utama yang hendak sampaikan di momentum ini, Subhan dan Mahmud. Tentang proses-proses mencari data itu eh, nanti bisa teman-teman tanyakanlah apa kira-kira yang teman-teman ingin ketahui tentang proses-proses mencari data di Belanda. Dan yang pasti kalau pengalaman itu pribadi untuk mencari data itu ya budgetnya lumayan tinggi. Sekedar informasi saja itu untuk kos 1 bulan di sana itu antara 10 sampai 12 juta 1 bulan. Dan untuk kalau kita makan begitu, sepanjang sekitar 10 euro, itu sekitar 180.000 untuk kali makan. Jadi itu gambaran, kira-kira gambaran untuk teman-teman di Sumatera Selatan atau di Palembang yang ingin mencoba mengakses arsip-arsip Sumatera Selatan yang ada di Belanda. Kupikir sementara itu dulu, Subhan, informasi yang bisa aku sampaikan tentang pengalamanku mencari data-data dan arsip-arsip di Belanda. Oh, oh ya, mohon maaf aku tidak sempat bikin PowerPoint karena aku agak gaptek untuk urusan-urusan seperti ini. Tapi nanti aku bisa share beberapa
PDF tentang arsip-arsip Sumatera Selatan juga mungkin dari Jambi. Hmm, Arsip hmm, Sumatera Selatan yang dimiliki itu ada yang aksara Jawi, ada yang aksara Ulu, juga dari beberapa sekarang kabupaten, misalnya Empat Lawang atau di Kabupaten Pagar Alam. Pikir sementara itu, Subhan. ya, oke. Terima kasih Kak Arman. Eh, ya, mungkin lebih enak kalau kita ini ya ngobrol ngobrol tentang pengalaman Kak Arman selama mencari data di Belanda itu. Khususnya ini yang ingin saya tanyakan. eh jadi tadi Kak Arman cerita tahun 2015 itu datang ke perpustakaan Leiden itu apakah sudah membawa semacam apa ya eh, misinya mencari tentang sesuatu yang sudah sudah jelas itu ini ya apa bahan yang akan dicari itu. Atau masih seperti menemukan bahan-bahan yang begitu banyak sampai kebingungan mana yang akan dijadikan fokus gitu. Tapi kalau melihat buku-buku yang kemudian Kak Arman hasilkan, itu nampaknya sudah fokus ya. Misalnya yang tentang eh, katalog naskah Lampung di Tropen Museum dan Museum Volkenkunde, naskah Undang-Undang Adat Krui. Nah, pertanyaan saya, eh, apakah apakah Carmen sudah menetapkan tema gitu yang akan dicari ketika ketika datang di Belanda itu Ya. itu gimana? Ya, pengalaman saya pertama 2015 itu dengan waktu sekitar 2 minggu. Misi Hmm, misi utama hmm, saya waktu itu adalah melihat kamus bahasa Lampung yang hmm, ya. Tapi ternyata setelah sampai di sana, saya seperti mendap apa ya banjir bandang arsip gitu. hmm, Jadi hmm, sangat banyak arsip sehingga saya juga kebingungan sendiri. Ini mau mulai dari mana ini? hmm, Ada arsip dalam bentuk manuskrip, ada arsip berupa mikrofilm, ada berupa mikrofis, terus di museum lain juga ada naskah-naskah kulit kayu, bambu, kerang, rotan dan sebagainya. Itu sempat bingung saya ternyata sangat banyak dan kita seperti apa ya berjalan dalam labirin ini mau kemana nih? Misalnya saya mau coba ke A, ternyata dari A berkecabang lagi itu. Dari Van der Tuuk, ternyata Van der Tuuk ada yang arsip di Bali, arsip di Batak. Nah, saya sempat kebingungan waktu itu ya untuk menentukan fokus saya ini yang mana. Sementara waktu akhirnya berjalan kan hanya 2 minggu, hanya sangat sangat sedikit arsip yang bisa saya bawa pulang waktu itu. Tapi berbekal pengalaman pertama itu, berikutnya saya sudah menetapkan fokus saya, oh di sini. Saya sudah bisa menentukan mana yang target primer, target target sekunder, juga target tersier. Saya pikir itu untuk teman-teman di Sumatera Selatan yang ada keinginan untuk melacak arsip di sana. Jika itu kita pertama kali ke sana, pasti kita akan bingungan sendiri melihat saking banyaknya arsip yang tersimpan dengan rapi di sana. Dan kemungkinan besar tidak ada lagi di daerah kita. Kupikir itu apa masukan untuk teman-teman sebaiknya memang kalau ada upaya untuk akses itu harus bisa fokus dulu targetnya kemana. Apakah misalnya kok naskah-naskah tertentu targetnya harus dipastikan dulu ada di sana. Karena itu juga akan membuat eh, efisiensi waktu kita saat berada di Belanda. Pikir itu bukan. Boleh nanya nih, Lindo, Subhan. Oke, silakan silakan Bunyi Mas. Kak Arman mau tanya nih, kenalkan nama saya Mas Mikal tuh mungkin di via medsos kita sudah bersaparia ya. Ibu. Iya. Gini Kak Arman,
ketika mendatangi Leiden, karena saya waktu itu pernah juga ke Leiden, namun bukan nggak sempat ya, waktu itu tutup ya, waktu itu tahun 2016 kalau nggak salah, di tahun aja mungkin. Jadi saya waktu itu ada di Jerman, kemudian mampir juga ke Leiden. Nah, ketika di Leiden itu kan pakai green card ya untuk menjadi member dulu. Mhm. Ya. Nah, Ya, kemudian apakah karena saya belum sempat masuk waktu itu tutup karena jadwal karena pada saat kedatangan saya itu bertepatan dengan masa di mana para profesor itu stay tune gitu di perpustakaan itu. mhm. Jadi akhirnya saya itu disuruh balik sama profesor sama promotor saya, kamu nggak usah ke sini katanya gitu nah karena ini fokus untuk para profesor untuk stay di sini melakukan penelitian gitu ya. Akhirnya saya balik lagi ke Jerman. Nah, yang akan saya tanyakan nih, ketika kita berada di Belanda itu eh, kan kita kan nggak bawa alat ya. Apakah mereka menyediakan alat untuk menggandakan atau mendigitalkan gitu dokumen-dokumen yang tersebar di sana? Oh, Mungkin itu Kak. mhm. Eh, Mereka tidak menyediakan alat-alat itu, Mas. Jadi, biasanya kita bawa sendiri itu bisa jadi bisa berupa scanner portable atau apa scanner dari handphone kita. Mereka mengizinkan itu kok. Mengizinkan itu mereka hanya menyediakan apa? Selain naskahnya juga peralatan-peralatan bantal atau besi untuk merawat menjaga naskah-naskah yang mau kita lihat gitu. Di perpustakaan Leiden itu lebih apa buat saya pribadi lebih santai kita, mereka sangat membantu staf-stafnya itu jika kita tidak ada yang tidak kita ketahui, kita ingin konsultasi mereka dengan cepat merespon gitu. Itu agak berbeda dengan misalnya yang saya alami di Arsip Nasional. Jadi cukup banyak juga Ibu Dimas arsip-arsip manuskrip Sumatera Selatan itu di Arsip Nasional Den Haag. Jadi saya sempat melihat manuskrip dari Sumatera Selatan, juga dari Sumatera Barat, yang tersimpan di Arsip Nasional Den Haag. Jadi ada lokasi-lokasi lain. Eh, Sekarang jika ada yang ingin mengakses ke perpustakaan Leiden itu buat kartunya sekitar 40 euro. 40 euro bukan sekitar fix. Kalau dulu 30 euro, terakhir kayak kemarin itu 40 euro. Itu sekitar kita kalikan saja dengan apa? Sekitar 600.000 lebih gitu. Kalau kita rupiahkan. Kira-kira gitu itu hak wajib kita membuat kartu ya. Gitu. Baru kita bisa mengakses keluar masuk ke special collection. Khusus untuk manuskrip itu disimpan di ruang special collection di lantai 3, lantai paling atas. Senin sampai Jumat biasanya itu dari jam 9 sampai jam 5. Sementara kalau kita ingin melihat buku-buku lain yang ada kaitannya dengan sejarah budaya itu bisa kita akses di lantai bawah. Eh, mereka akan masukkan buku-buku lama atau clipping-clipping lama itu di dalam locker yang bisa kita eh, ambil setelah kita apa istilahnya kita tap kartu kita di locker itu ketahuan di mana buku itu diletakkan. Saya pikir itu yang pertama akses akses ke special collection dan akses ke Kalau untuk wilayah Leiden sendiri atau Belanda lah gitu ya, hmm, berapa titik koleksi-koleksi yang bisa kita jumpai selain dari koleksinya Pandertoek, Leiden ya, perpustakaan Leiden terus di mana lagi Kak? di Kira-kira. kalau khusus di Leiden itu ada di Museum Volkenkunde Nah, di Museum Volkenkunde Keluatan Kunde. Kunde itu sebelum kita ke perpustakaan Leiden kita akan melewati Museum Volkenkunde. Di situ juga ada arsip dari manuskrip dari Sumatera Selatan saya pernah lihat tapi tidak tidak saya eh, foto itu. Museum Kunde umumnya orang mengetahui menyimpan benda-benda etnografi. Ternyata di sana juga menyimpan manuskrip. Tinggal bagaimana kita melihat di katalog mereka. Gitu. Itu tuh yang di Leiden. Terus di luar manuskrip, jika kita ingin misalnya peminat kain-kain songket dari Sumatera Selatan, itu di Leiden juga ada Textile Research Center. Itu cukup banyak juga kain-kain wastra kita Sumbaksel yang tersimpan di sana. Dan
saya nggak tahu sudah pernah ada belum peminat atau peneliti wastra dari Sumatera Selatan yang mengakses kain-kain yang tersimpan di sana dari tahun 18-an sampai 19-an. Saya pikir itu Bu, lokus-lokus lain yang menyimpan benda-benda dari Sumatera Selatan. Ya, Khususnya, makasih ya Kak informasinya. mm, Oke. Eh, Tadi Kak Arman menceritakan untuk bisa mengakses, kita harus mendaftar 40 euro ya. ya. Itu ada jangka waktu berlakunya masa penggunaan itu tidak? Apa Eh, sebulan gitu ya? yang saya dapatkan itu sekitar 1 tahun. Oh, oke, berlaku 1 tahun ya. Masa berlaku kartu itu 1 tahun. Hmm, Jadi, kita ya pokoknya sekitar 1 tahun masa berlakunya. Kalau kita ke sana lagi 2 tahun kemudian ya mau nggak mau kita mesti buat kartu baru. hmm. Pengalaman saya itu selalu buat kartu baru. Hmm. Dan dengan pendaftaran sekali daftar itu bisa mengakses semua Yes, koleksi ya. yes, Oke. kita bisa mendapatkan foto, kita diberi akses eh, men-scan manuskrip. Men-scan pakai alat kita sendiri ya. Yes. Dan yang lebih lebih menarik lagi ya, sudah ada beberapa file itu yang dalam bentuk mikrofilm, mikrofilm yang sudah digitalkan itu kita tinggal langsung bisa kita langsung download saja itu. Oh, oke oke. Oh Itu ya, yang saya bisa. lupa menyampaikan ini ya. Ah, Mungkin banyak teman-teman yang bisa mengakses naskah-naskah yang sudah disediakan. Kita bisa akses dari Indonesia, maksud saya. mm, Tapi sebetulnya itu belum seberapa. Jadi akses itu akan lebih banyak terbuka ketika kita di sana. Eh, mm, apa yang kita lihat sekarang di Indonesia itu belum apa-apa. Ternyata ada saya kurang paham dalam teknologi. Tapi mereka kunci yang mereka tampilkan di kita itu hanya sebagian. Tapi seluruh mm, bisa kita akses ketika kita berada di sana. Saya sering mengalami itu. Oh, di sini misalnya ada 10, kita bisa 10 naskah. Tapi ketika kita cek di sana, ada lebih dari 10 naskah. Oh, saya nggak pernah lihat naskah ini di Indonesia, keterangan tentang naskah ini di Indonesia. Ternyata memang mm, mereka hanya hanya sebagian yang mereka berikan untuk publik Indonesia. mm. Mau nggak mau harus melihat langsung di lokasi. Kupikir itu, Ini juga Mm. saya udah pernah buka juga Kak akses untuk apa ya websitenya Leiden ya. hah, Itu berbayar pula dia kan. Satu lembar satu image-nya itu bisa sampai 400 sampai 500 ribu, ribu. betul, Satu betul. image. Mm, mm, mm. Mm. Eh, Nah itu kan dokumen kita gitu ya. Jadi Masya Allah itu jadi kan beberapa waktu yang lalu ketika saya mau mengakses koleksi Leiden itu ada memang banyak informasi tentang dokumen kita ya. Cuman hanya beberapa yang bisa itu juga bisa diambil dengan perizinan dan dia melakukan pembayaran dulu gitu ya. mm, Saya lihat satu gambar yang harus kita download itu sampai 400 sampai 500 ribu. ya, Image itu. Ah, itu mahal kan. Kalau naskahnya satu bundel 200 lembar itu gimana? ya itu betul. Masya Allah. Tapi Itu ada memang harus ke sana kayaknya ya. ya memang harus ke sana Bu. Jadi ya, Iya. ini sedikit cerita tentang teman saya dia sudah selesai dia S2 sejarah di UGM. Dia mendata ada sekitar hampir 100 foto yang hendak dia beli. Ketika dia kalkulasi itu biayanya 50 juta lebih untuk membeli foto-foto itu. Nah, saya sarankan kalau dengan 50 juta lebih lebih baik kamu ke sana bisa dapat eh, sangat banyak itu. Dan foto-foto Iya, saya yang juga sampai sampai ngitung juga kayak gitu. ya, Coba ya, satu lembar sekian dikali. Wah, mending saya datang ke Leiden kalau ya, gini lebih mah. baik langsung sana lu. Ya. Jadi sering kalau kita buka di websitenya ada access restricted, akses terlarang gitu ya. Ternyata di sana itu sudah bisa kita unduh gratis. Jadi pengalaman saya, mana sih foto-foto misalnya yang diblokir di sini, itu saya data kode-kodenya. Begitu sampai di Leiden,
di lantai bawah yang terbuka untuk umum itu saya ambil itu foto-foto yang di sini tidak saya lihat. Begitu, Bu Dimas. Terima kasih Kak Oke, ya. ya, ya kita masih meneruskan diskusinya kepada teman-teman yang sudah gabung di forum Zoom ini. Silakan mengajukan pertanyaan atau secara langsung maupun bisa menuliskan di kolom chat. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan atau menanggapi cerita Kak Arman tadi. Hmm. Atau saya coba sambil share screen ya, cerita Hmm. tentang beberapa hmm, naskah Sumatera Selatan yang saya dapatkan. Hmm. Ada cukup banyak surat mati yang tersimpan di perpustakaan Leiden. Surat mati. Apakah terlihat ini? Ya, terlihat. Oke. Ini contoh surat mati dari Palembang. Surat mati itu surat-surat yang tidak sampai ke alamat penerima. Terus ketika dikembalikan ke pengirim juga tidak ditemukan lagi itu apa hasil pengirim. Nah, ini terlihat jelas ada kata Palembang di sini. Hmm. Iya, di Palembang. Di Palembang. Nah, saya nggak paham, mungkin Ibu Dimas bisa membaca ini. Hmm. Ini ada 3 halaman. Nah, ini isi suratnya kepada siapa ini? Palembang. Hmm. Dan ini cukup banyak surat-surat mati dari Sumatera Selatan. Surat mati. Surat yang tidak terkirim gitu ya, Kak, ya? Ini ke alamat tujuan. Juga ketika ingin dikembalikan ke penulis surat, itu karena faktor yang saya nggak tahu, itu tuh nggak kembali. Itu cukup banyak surat-surat mati dari Sumatera Selatan yang tersimpan di perpustakaan itu. Saya pikir ini menarik juga. Surat-surat ini bisa menjadi apa istilahnya, menambah narasi sejarah Palembang dan daerah-daerah lain di Sumatera Selatan. Ini ada sekitar Hmm. 3 halaman. Tahunnya ada yang tahunnya di atau juga yang bukan. Ini contoh surat mati. Kemudian yang mana ini contoh resep makanan. Hmm. Apakah ini terlihat, Bang? Lihat ya. Terlihat, iya. Heeh. Nah, ini manuskrip Melayu, apa ini cookbook, buku resep masakan dari Palembang, dari Haji Hus Harun di Palembang. Dikirim kepada Residen Lampung. Hmm. Ini tiki mangsanya 25 Maret 1897. Nah, ini ditulis di kertas. Nah, ini koleksi Smith Turun. Hmm. Pak Turun. Nah, ini kondisinya. Jadi dia ditulis di pensil. Tulisan ini di pensil dalam huruf Jawi ya. Hmm. Kira-kira begini tentang itu resep. Ini memang dari aslinya sudah agak kabur ya, Kak, ya? Dari aslinya sudah agak kabur. Hmm. 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 Kabur. Ini ada sekitar 28 halaman. Sudah pernah Oh. kabur. Nah, arsip-arsip lain selain selain manuskrip itu misalnya ini, saya nggak tahu apakah ini masih ada di Sumatera Selatan. Misalnya ini
hasil penyelidikan mengenai sosiografi Indonesia dalam marga Batu Kuning Lapitan, Kabupaten Sulu atau Rawas Sumatera Selatan. Jadi produk-produk era Orde Baru atau Orde Lama juga masih tersimpan rapi. Hmm. Mungkin pedangka tahun-tahun 80-an itu masih tersimpan. Dan saya coba share lagi. Ini juga. Oh, ini sudah ya. Ini naskah dari Komering. Aksara, aksara ulu mungkin. Acara ulu. Saya coba Gelumpai nih. saya jumpa ya. Nah, gelumpai. Ini, Hmm. ini belum file dari mungkin terbalik. Ini ada 34 bilah gelumpai dengan aksara, dengan dia masih di tengah-tengah dan utuh, masih bisa terbaca dengan jelas. Hmm. Nah, terus contoh arsip yang saya dapatkan dari Arsip Nasional Berhad, misalnya yang seperti ini tentang semacam apa ya, informasi tentang Soekarno. Nah, ini ada apa istilahnya ini, brosur atau pamflet, Hmm. pamflet Dia. pamflet era revolusi tahun 40-an. Hmm. Nah, itu Hmm. bilang tentang daerah Sumatera Selatan itu lebih banyak tersimpan di peta. Oh, Ya, semacam semacam selebaran itu ya kak ya. ya, selebaran. Ah, ah, Dewan Pimpinan Pemuda Palembang ya ya. Oh. Ini selebaran. Nah, arsip-arsip seperti itu tersimpan di arsip nasional. Masih sangat banyak. Nah, Hmm. bisa beberapa yang saya apa Hmm. Hmm. kan, yang oh ini sudah ini juga tentang informasi tentang kedatangan Soekarno di Bukit Tunggal. Ini Hmm. Oh. Natuna penting tentang 26 27 Mei 48 Soekarno berada di Bukit Tunggal. Oh. Ini sekitar 5 halaman. Ini mendapatkan ini per daerah ini terkumpulnya ini kak. Enggak, aku di Arsip Nasional kita gunakan saja kata kuncinya apa. Oh. Jadi Misalnya, macam-macam keluarnya ya. yes, misalnya kita tik Palembang itu akan Hmm. mungkin ratusan ya, ratusan Hmm. arsip. Nah, di situ kita akan kunjungan mana yang akan kita dahulukan. Hmm. 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 Jadi, kalau dia ratusan, ratusan itu Hmm. bukan Hmm. Hmm. ratusan kertas atau ratusan halaman ya, tapi ratusan box. Uh. Jadi boxnya itu kira-kira kardus minuman gelas itu separuhnya. Hmm. Arsip-arsip Sumatera Selatan atau arsip-arsip orang-orang Belanda yang pernah ada di Sumatera Selatan itu disimpan dalam box. Hmm. Dalam box-box itu bisa ada puluhan map. Jadi kita mau nggak mau kita menyisir satu-satu. Dan itu sama sekali belum didigitalisasi oleh mereka.
saking banyaknya. Ini yang di arsip nasional. Yang- Nah, ini contoh contoh manuskrip dari Sumatera Selatan yang sudah didigitalisasi di Belanda. Ini arsip di perpustakaan Leiden, tulis tangan, dan masih bisa dibaca. Nah, ini yang sudah digitalisasi oleh perpustakaan Leiden. Saya nggak tahu apakah bisa diakses dari sini. Mudah-mudahan bisa. Ini ada 13 halaman. Ini terlihat ya, Simhan, Iya terlihat, cuman cuman kurang bisa dibaca. kurang. Terlihat jelas. Nah, ini lebih besar lagi. Adapun aturan yang telah Ke, terpakai, kepada orang besar di dalam negeri Palembang. aturan, Palembang ya, aturan negeri Palembang bukan? yes. Aturan yang telah terpakai. Bisa kita. Ini udah masa keresidenan ya. Ya, ini masa presiden. Mm-mm, Saya tidak tahu apakah bisa diakses atau tidak dari mm-mm, mm. ini tersimpan di perpustakaan Medan. Ini download ya, Kak Arman. Ya, saya download di sana. Oh, Sudah ada sebagian yang sudah mereka iya. digitalisasi. Lebih ini kan, lebih rapi kalau hasil downloadan. Hmm. Itu soal lagi. Nah, apa yang membuat saya tertarik melihat, jadi bukan hanya hasil-hasil dari Lampung, tapi kenapa saya juga tertarik melacak hasil-hasil dari Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu, juga Banten itu. Saya mencari ada relasi budaya apa antara Lampung dengan daerah-daerah Sumsel, Bengkulu, Jambi. Hmm. Ada cukup banyak yang saya temukan misalnya dari folklore. Folklore Dayang Rindu di Sumatera Selatan dikenal. Folklore Anak Dalom juga dikenal di Bengkulu dan di Sumatera Selatan. Enam. Nah, di Lampung juga sebetulnya tidak dikenal, tapi yang menarik arsip tentang manuskrip tentang Anak Dalom dan Dayang Rindu itu ditulis dalam aksara Lampung. Itu juga tersimpan di perpustakaan Leiden misalnya. Ini Anak Dalom. Ini dalam buku tebal. Oke, ini mata yang Dalom. Ini ada kesalahan. Ini diidentifikasi sebagai manuskrip Batak. Ternyata sebetulnya bukan. Hmm. Coba. Nah, ini cerita Anak Dalom dalam aksara Lampung. Nah, Hmm. ini kalau jadi saya mencoba mencari relasi budaya antara Lampung dan daerah-daerah lain di sekitar Lampung. Hmm. Saya pikir itu eh, Tuhan, Ya, mungkin nanti kita bisa ambil lagi. Saya lupa ini Mas. iya. Jadi paling tidak untuk mengantisipasi banyaknya bahan yang akan kita digitalisasi, itu Hmm. perlu bawa alat penyimpanan kayak eksternal hard disk, Kak. Ya, ya. Hmm. Un- Jadi akan banyak sekali kan hasilnya kan. Kalau Hmm. mengandalkan memori itu pakai HP kan, kalau tidak salah, Kak Arman, Ya, saya pakai HP, tapi memang kalau teman-teman ada yang di sana lebih baik bawa juga eh, hard kamera. hard disk dan Ah, kemudian disalin di laptop.
Hmm. Karena di hard disk mungkin kapasitasnya terbatas, terus juga dia cepat cepat apa panas ya. Hmm. Ya mengalami itu, jadi saya pernah coba pakai pakai HP, dia cepat panas gitu. Hmm. 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 Kalau bawa kamera yang L, L, DSLR itu boleh enggak, Kak Man? eh saya belum pernah bawa kamera untuk foto, Hmm. tapi ada pengalaman yang saya lihat ya. Ada orang Hmm. yang diizinkan memakai kamera, ada juga orang yang tidak diizinkan memakai kamera. Hmm. Saya nggak tahu itu ukuran atau standar pihak special collection Hmm. kan dan tidak mengizinkan itu apa itu. Hmm. Kalau saya pribadi Eh, tidak pernah bawa kamera. hmm. Ya kan yang DSLR itu kan lebih tajam, ukurannya Ya, juga lebih besar kan, lebih bagus hasilnya. gitu. Tapi ada Iya, ya. kejadian ketika ini ada teman kolega yang membutuhkan satu naskah tertentu, Ah, dia minta tolong didigitalisasi oleh petugas di ruang special collection, itu dibantu. Kalau jumlah halamannya hmm. tidak banyak, Hmm. di Hmm. bawah 10 halaman mungkin dibantu oleh dia, dan dia hanya minta apa apa kode naskahnya, apa jumlah halamannya, kalau kira-kira tidak banyak dia bantu untuk digital, dan hasilnya itu dikirim ke email Hmm. Gratis. gratis. Oh. Hmm. Jadi aku ada pengalaman juga, itu ada naskah yang dibutuhkan hanya berapa halaman, aku kirim ke mereka, kita sampaikan kebutuhan kita apa itu terhadap naskah itu. Aku pernah mendapatkan filenya itu secara gratis. Hmm. Yang itu bagian dari apa ya? Servis yang didapat dari ketika kita bayar di awal tadi ya, Kak ya? Yes, Yang, mungkin sudah ah, melacak, oh ini orang ini sudah pernah mungkin ya hmm. uh, pemesahan segala macam, jadi mereka bantu. Jadi pasca Hmm. pasca saya ke sana, ketika ada naskah-naskah yang saya butuhkan, itu responnya juga cukup cepat mereka. Hmm. Gitu. Oke, oke. Sekarang pukul 20.57, kita punya banyak waktu untuk webinar kita malam ini, masih cukup banyak waktu. Silakan saya buka eh, kesempatan kepada para peserta untuk memberi tanggapan kah atau bertanya terkait topik kita malam hari ini. Hmm. Biaya ke Belando berapa, Kak? Kenapa? Biaya ke Belando. Ah, Tes. Nah, ini ada yang oh, ada yang ingin tanya ya? Iya, Fitra saya Fitra Rizka, Rizkika. Ya, silakan, silakan. terima kasih Kak Aksara dan Kak Arman ya. Oke, tadi saya barusan dapat 7:30 tadi undangan masuk ke WA. Terima kasih Kak Hafid tadi kalau nggak salah namanya WA-nya. Perkenalkan saya Fitra, Kak Arman. eh saya ingin bertanya kalau asalnya dari Lahat ya. Mhm, Eh, Tadi barusan juga ada kolega saya yang dari Arsip Besma juga ikut masuk tadi. Nah, saya lebih fokusnya di ini ke Arman. Terkait apa? Manuskrip Al-Quran. Tadi saya juga udah di chat di obrolan sama manuskrip tafsir. Yang dia, yang selama ini saya cari-cari, tapi belum saya temukan. Terakhir itu ada tafsirnya siapa? Ahmad Al-Habsi, kakaknya apa? Kakeknya ini Ustadz siapa Al-Habsi itu saya lupa. Nidaul Quran. Nah, tapi saya belum menemukan manuskrip itu juga. Jadi yang saya temui di Sumsel ini ada dua tafsir. Pertama itu Nidaul Quran, sama satu lagi saya kira
yang satu ini bukan tafsir secara kolektif yang dia memang sengaja dibuat untuk kitab tafsir gitu ya Kak Arman. Tapi lebih kepada ini yang karyanya Kiai Zen itu baik dalam risalah tauhid atau apa santapan hati ya Kutul Kolbi. Nah, jadi eh, saya hampir ya beberapa tahun ke belakang ini mencari gitu ke Arman kira-kira ada nggak yang di Belanda itu yang dia maksudnya pure benar-benar dari kita dari Sumsel gitu kan karena saya belum menemukan juga terkait kemarin info ada dari Nidaul Quran. Saya cek sama ke penerbitnya yang mungkin itu kayaknya udah tutup juga. Saya cek juga di distributor toko kitabnya juga nggak ada. Nah, kira-kira ke Arman di sana ada dak gitu? Karena Oke. kan disiplin saya apa kebetulan saya funnya di ini sih di studi tafsir dan Al-Quran. Nah, tapi lebih mencari ke yang manuskrip. Nah, karena saya juga belum sempat bertandang ke Palembang, belum juga sempat apa namanya bertanya-tanya langsung. Yang setahu terakhir info yang saya dapat itu dari siapa yang muridnya Kaizen yang di Palembang itu Andi kayak Mas Andi Sarifudin. Nah, kemungkinan kan ada manuskrip, tapi saya belum tahu yang secara lepas. Nah, saya juga mencari bisa Putus Freeze, ya. iya, freeze. ya, tapi Sepertinya agak oke. kira-kira itu dulu ya. Makasih Kak ini Kak Arman dan kawan-kawan, kakak-kakak sekalian. Ya, bisa langsung saya jawab. Ya, Ya, silakan. jadi terah- saya belum bisa pastikan karena trade alumni tadi. Tapi saran saya kita coba buka di katalog perpustakaan Leiden yang bisa dilihat online. Jadi sebenarnya yang pernah saya lihat langsung itu manuskrip koleksi Abdul Somad Al-Palimbani. Itu pernah saya lihat langsung ada di perpustakaan Leiden, ada beberapa kitabnya. Tapi mengenai Al-Habsyi, eh, saya belum bisa pastikan tentang mendetect nama itu. Tapi saran saya bisa dicek website perpustakaan Leiden itu mereka sudah terdata semua itu yang manuskrip dari Indonesia. Saya pikir itu Ah, ya, terima kasih Kak. Karena yang terakhir saya kalau yang dari Abdul Somad itu kan yang paling fenomenal di Syiarus Salikin ya. mm, Nah, ya, itu kalau yang itu terjemahannya udah banyak sih maksudnya yang apa baik dari aksara Melayu saya cek juga di Shopee itu udah ada. Nah, tapi mungkin karena basically Hmm. saya di tafsir tadi makanya saya mencari itu. Tapi terima kasih sebelumnya infonya Kak Arman. nanti kita sudah tahu website untuk melihat katalog naskah. Sebelumnya kemarin kami sama kolega dari partner dari Arsip Besema apa Hmm, Arsip Arsip Besema kalau nggak salah teman saya yang juga peneliti sejarah yang dia konsentrasi di Sumsel juga. hmm. Kemarin sudah lihat tapi memang belum secara secara apa secara spesifik dan fokus terhadap tafsirnya gitu Pak. No. Nah, Oke. Eh, se- ini salah satu peserta Zoom kita yang juga panitia Pekan Pustaka, namanya Hafidudin, ingin menanggapi pertanyaan Fitra tadi. Silakan Hafid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi. Terkait pertanyaan Mas Fitra, tafsir Nidaul Quran itu ada di saya. Yang aslinya ada di rumah di Palembang. Itu pernah diteliti oleh salah satu mahasiswa UIN Raden Fata jurusan
tafsir. Itu udah ada penelitiannya, dan sekarang mahasiswa itu lagi mengkaji kembali tafsir itu di IAT Win Sunan Kalijaga. Jadi tafsir itu Mohon boleh tahu namanya Pak? Saya lupa. Kayaknya kemarin tuh saya udah email ke teman yang peneliti itu. Saya juga tahunya dari dia yang neliti lebih dulu. ya Udah saya cewek email. Belum perempuan dibalas. ya. Iya, Ya, saya lupa. ya perempuan itu. Itu tafsir itu bahasa Indonesia, hasil daripada apa pengajian Habib Ahmad Al-Habsyi yang kemudian dibukukan oleh muridnya. Memang tidak ada lagi itu di percetakan, tidak ada. Itu pun saya temukan juga saya dapat dari guru saya yang telah wafat kan. Dan itu ketika dikonfirmasi ke pihak pesantren Arya, mereka pun tidak ada naskah itu. Jadi naskah itu mereka copy dan yang aslinya ada di saya sekitar berapa 50 halaman kalau nggak salah. Itu terkait dengan tafsir yang disusun oleh Habib Ahmad Al-Habsyi, pendiri pesantren Arya. Itu saja informasi mungkin. Baik, Terima kasih. baik. Terima kasih Hafid. Ini ada pertanyaan nih ke Arman. Yuk, Foto arsip Belanda di website Leiden boleh nggak dicetak ulang? Ini maksudnya dicetak ulang nih apakah gimana ya? Dijadikan buku atau gimana gitu ya? Gimana Karaman? ya, saya pernah bertanya itu ke pihak perpustakaan Leiden dan PLT. Mereka mengizinkan itu untuk digunakan karena itu sudah masuk domain publik. Jadi mereka Mm-mm. Mm. Lampung sendiri sudah ada beberapa teman yang membuat semacam katalog, misalnya dari Kota Madia Metro, mereka membuat buku album foto tentang kolonisasi di Metro tahun 30-an. Jadi itu memang sudah diizinkan oleh mereka karena foto-foto yang sudah tayang di website itu sudah domain publik. Jadi kita tidak masalah kalau kita tidak menggunakan itu. Tentu saja dengan catatan kita mencantumkan siapa fotografer-fotografer awalnya. Nah, aku pikir itu. Jadi boleh kita izinkan mencetak ulang ke buku atau kau Mm. bikin apa. Mm. Karena Oh, statusnya sudah jangan, domain publik ya. ya sudah domain publik. Ya. Jadi diizinkan. Aha. Oke, oke, oke. Eh, Silakan kalau ada yang ingin bertanya lagi. Waktu kita masih cukup panjang. Hmm. Gua tampilkan beberapa arsip lain. Oke. Saya bertanya kalau nggak ada. Ini ke Arman Yuk, terkait arsip-arsip apa Besemah dan sekelilingnya lah atau bisa disebut dengan apa Leki Pali itu Pak. hmm, Lematang, Kikim, Pasema dan Lintang. hmm, Selama ini kami dan rekan itu agak kekurangan ya data-data yang ada saat ini gitu kan. hmm. Uh, apakah di Leiden itu eh, apa ketersediaannya atau bagaimana di sana? Tapi beberapa kemarin ada dapat info itu katanya memang lebih lebih banyak katanya lebih apa kemungkinan kemungkinan besarnya ada dan bahkan lebih banyak gitu. Mungkin ke Arman udah pernah itu terkait yang di Sumsel tapi yang bagian Leki Pali tadi Lematang, Kikim, Pasema, Lintang gitu. Itu tentang arsip-arsipnya. Iya, arsip-arsip sejarahnya maksudnya kan Oke. em, kayak misalnya yang apa undang-undang Simbur Cahaya dan segala macamnya kan yang saat ini kami tahu itu kan untuk di Besema itu kan Simbur Cahaya, terus di Arsip Ulu ya, maksudnya Simbur Cahaya dan beberapa yang mungkin ada ini juga
ada keterkaitan juga dengan itu sendiri gitu kan. Oh, Terima kasih. eh, apakah daerah Semidang Guma itu termasuk dari bagian itu? Iya, termasuk ke Arman karena itu Semidang dan Guma itu kalau ini tuh kan termasuk daripada Puyang Besema. Jadi kebetulan saya 2022 kemarin udah mencoba memantik dengan menerbitkan buku Napaktilas Islam di Lahat dan Pagar Alam. Tapi karena saya masih belum pede dan sumber datanya juga masih belum A1, jadi ya saya hanya berani memperkirakan. Tapi di dalamnya itu kan termasuk Semidang dan puyang-puyang lain yang saya masih belum mendapatkan pemetaan terhadap Besema sendiri dan juga dialektika yang mengatakan dari beasma terus ikan semah dan lain-lainnya itu. Nah, tapi kalau yang Kak Arman bilang tadi Semidang dan Gumai tadi memang termasuk di bagian Legi Pali. Oke, bisa langsung saya jawab. Silakan. Oke. Iya, silakan Kak. Ya, terima kasih Fitra. Jadi saya coba share ya ini tentang eh, ya, ya. Ini ada satu arsip dari Semudang Gumai. Ini folklore. Bisa baca? Bisa, bisa. Ini cerita baik juga dari Semudang Gumai. Mm. Tersimpan di perpustakaan Medan. Ada 8 halaman. Nah, ini tentunya sudah pakai aksara Latin dan bahasanya Iya. Melayu. Eh, yang ingin saya sampaikan ke Fitra. Saya pernah melihat juga itu naskah-naskah dari daerah itu. Pak, saya ada filenya itu. Jadi cukup banyak arsip-arsip eh, di kertas Nggih. berupa Iya. salin dari naskah-naskah tanduk. Jadi ada naskah tanduk di lokasi itu kemudian oleh seseorang gitu, atau apakah penulis lokal pada masa itu disalin ulang. Nggih. Saya ada filenya tapi saya nggak ketemu sampai sore tadi. Ini di mana itu file itu? Kan saya pernah copy itu ada sekitar 100 halaman lebih. Jadi Nggih. beberapa lokasi di daerah luar itu berdasarkan catatan salin ulang ya dari tanduk kerbau atau tanduk kerbau yang disalin ke kertas. Saya ada itu, tapi mungkin nanti saya cari ulang atau saya kabari. Ini yang dari Semida Dumai tadi. Iya. Kemudian tentang naskah Undang-Undang Uluan. Ah, Ini ah. di mudah-mudahan bisa terbaca ya. Arsip ini tersimpan di Arsip Nasional dan Haknya sudah ya, tidak masuk kategori manuskrip karena dia ini dapat yang singkat ya. Ketik ya. Saya kira bisa Naskah dibaca. ketik. Ya. Undang-undang yang diturut di dalam Uluan Uluan negeri. Negeri Palembang. Hmm. Ini ada 30 halaman. Hmm. Kira-kira itu di tahun berapa, Kak? Karena yang tersebar ini sekitar abad 19 kalau nggak salah. Oke. Kalau yang di kakak ini, Kak Arman. Nah, mudah-mudahan nanti ada mungkin ada di bagian bawah ya. Ini ada bujang nggak ada kawin, ada proyek perhitungan, ada aturan marga, aturan kaum. Ya. Saya nggak tahu apakah ada seperti ini ya. Masih ada. Ini belum diperhati karena ini pakai mesin tik tapi yang ada di sana itu hanya salinannya Oh, di apa CC-nya ya kopi karton Cirebon. hingga hasilnya seperti ini. Hmm. Kalau kita lihat di Den Haag itu masih bisa dibaca dengan jelas. Ini cerita tentang aturan bujang gadis ya. Itu seperti kita lihat ada 30 halaman tapi tahunnya saya belum bisa pastikan gitu, berapa.
Iya. Nah ini. Oh, 1978 ya. Ini. Hmm. Karena yang kami temukan kemarin itu mungkin di abad apa? Di tahun 1800-an sekian, maksudnya kan masih pakai aksara aksara Melayu, Arab Melayu. Nah, Aksara Melayu atau aksara dulu? ini aksara aksara Melayu Kak, jadi Arab Jawa tapi Arab tapi yang dituliskan tuh pakai bahasa Melayu. Jadi ya semacam bahasa Besema aku Kabal itu kira-kira. Mm-mm. Nah, nah, masih pakai istilah ringgit terus juga Mm-mm. hal itu Kak. Ya ini bisa, Hmm. sekarang bisa kita identifikasi ini tahun. Oh ini 1978 ini Perpupe Mm-mm. ini atau menganalisisnya tahun 1978 Oh, Hmm. di Perpupe. Nah ini bisa kita lihat di sini undang-undang yang dulu di dalam uluan negeri Palembang. Jadi Perpupe tahun 78 menyelesaikan analisisnya tentang undang-undang uluan. Ya, kira-kira itu. Tapi keberadaan naskah ini mungkin jauh sebelum. Kemudian arsip berikutnya ini tersimpan di perpustakaan Leiden. itu apa itu Kak? Simbol cahaya juga. Ya, Oke, simbol cahaya. ya, ini tersimpan di perpustakaan Leiden. Ini seingat saya ini sudah para kemungkinan ini dari aksara Ulu atau aksara Jawi yang berulang. Kalau misalnya kita baca sekilas itu apa ya, tentang apa? Masih ada Adam, Hawa, misalnya Sijo, Ngiwa, Kampo, Kampar, Rana Ambung, Selam, Waras, Niko, Enae, Jojo. Bagian ada bahasa Lampung. Ah, Ini ada Jak Rantumili, Jak Pemering juga Iwan. Sepertinya ah, transliterasi ya. mungkin. Ya. Transliterasi. Kalau maaf Kak Arman ini agak melebar lagi, misalnya kalau keterkaitan Raden Patah dengan Palembang itu ada enggak kira-kira Kak Arman di sana itu ini apa yang bisa menjelaskan gitu kan? Selama ini kan apa masih apa menjadi perdebatan terhadap Raden Patah di Palembang ataupun di Sumatera Selatan secara umum gitu kan. Mhm. Sedangkan di tempat kami di Lahat tuh kan Mhm. dijelaskan tuh katanya kan ada istilah suku lime. Suku lime tuh yang diyakini itu adalah peninggalan Raden Patah ketika di Lahat gitu kan. Nah, tapi aku belum menemukan literatur yang keberadaannya secara apa ya, secara waktu temporal, tapi dalam asumsi yang atau data yang bisa terhimpun itu kan sekitar 1.500 sekian. Tapi nah, aku belum ada data pendukung terhadap literatur yang menjelaskan keberadaan Raden Patah di sana kan. Nah, Mhm. mungkin kalau misalnya keterkaitan Raden Patah dengan Palembang selain dia lahir dan besar itu kan kayaknya Kak Ahmad. Eh, Sebentar, dia masih terlihat sedikit. Eh, Tentang itu saya belum bisa memastikan tentang itu. Tapi saya pernah tentang kaitan Raden Fatah dengan Palembang itu arsip itu tersimpan di dalam Maaf kurang jelas Kak Ahmad. kenapa? Suaranya kurang jernih Kurang suaranya Kak jelas. Amal. Suaranya ya. Ah, Ini sudah terdengar. Lumayan ya. coba lagi. Arsip yang ditanyakan oleh Subhan tadi kaitan dengan Palembang dan Raden Fatah. Saya pernah melihat dua dua atau tiga bundel arsip di Arsip Nasional Den Haag. Itu tulis tangan, bisa kita baca,
mungkin dari seseorang di Palembang menulis ulang tentang itu cukup tebal halamannya. Sayangnya saya tidak memfoto itu ya. Tapi saya pastikan itu ada di Arsip Nasional Den Haag dalam koleksi Westerner. Jadi koleksi Westerner itu banyak sekali. Westerner itu banyak sekali menyimpan arsip Sumatera Selatan dan Papua. Bukan di Leiden, tapi di Den Haag. Dalam bundel-bundel, dalam box-box yang banyak. Saya sempat melihat itu karena saking banyaknya dan belum dipilah-pilah itu ya. Nah, saya banyak itu juga bersanding dengan Tambo Minangkabau, sejarah Minangkabau itu wah, harapan saya sih suatu saat ada dari teman-teman dari Sumatera Selatan yang bisa mengakses langsung itu orang itu. Itu info tentang Ini ada yang resen nggak dari Bangka ini? Ada yang ingin tanya. yo Silakan Suryan Masrin. Oke, siap. Langsung aja Bang Aman ya. yo Saya tuh penasaran terkait dengan hubungan Bangka dan Palembang gitu kan. Karena kalau akses yang publik itu sampai sekarang belum menemukan semisal misalnya surat-surat antara Palembang dengan Bangka. Baik itu surat-surat dari Sultan Palembang ke Bangka ataupun dari Bangka ke Sultan Palembang dan apa namanya kekeratonan di Kesultanan Palembang Darussalam gitu. Itu aja Bang, enggak banyak-banyak enggak. Siapa tahu mungkin pas di sana itu pas cari-cari kelihat gitu kan atau apa gitu kan. Ya, itu aja Bang. Makasih. kaitannya Bangka dengan Palembang ya. Saya masih terdengar suaraku, Subhan. Ya, jelas. Masih Bang. Saya pernah melihat langsung itu yang kaitannya Bangka dengan Palembang itu arsip ketika tahun 40-an sampai era agresi militer itu. Itu tersimpan di arsip lagi-lagi di arsip nasional. Kemudian kaitannya antara Bangka dengan Palembang itu saya sempat lihat juga itu di Leiden tapi tidak banyak. Pengalaman saya lebih banyak arsip era-era tahun 40 sampai 49 lah agresi militer dan itu erat kaitannya antara Palembang dengan Bangka. Itu sudah diketik dan dalam bahasa Belanda. Mengenai arsip-arsip sejarah atau apa hubungannya dengan Bangka, kemungkinan itu ada di Leiden, saya sempat melihat gitu. Tapi eh eh eh, saya lupa nama daerahnya itu. Saya lupa nama daerah di Bangka, tempat Sunli itu. Belinyu, Belinyu, ya Belinyu. Belinyu. Eh, Ya. saya sempat melihat itu hubungan ada arsip yang berkaitan antara Palembang dengan Belinyu. Kemudian yang lebih modern lagi juga ada koran Suara Bangka itu tahun saya lupa tahunnya tapi saya ada arsipnya itu. Saya pikir itu yang informasi yang saya sampaikan tentang hubungan Bangka dengan Palembang, eh, Mas Rin, Bung Mas Rin. Oke Ya. Bang, siap Bang. Terima kasih banyak. Ini di kolom chat ada yang tanya nih Kak. Izin Pak terkait manuskrip Sumsel ada link nggak Pak? Salam kenal, saya Wandi dari Kabupaten Muba. Ini maksudnya mungkin ini ya, eh terkait ini mungkin yang digital collection Leiden itu mungkin Kak Arman ya. Ya. Digital collection Leiden kan isinya macam-macam termasuk manuskrip kan. Cuman ini Wandi ini apa bertanya ada linknya nggak? Mungkin linknya itu digital collection Leiden tapi nanti dicari lagi di kotak pencarian di itu. Kalau menurut saya sih. Atau Ya, mungkin ada tips lain. terima kasih juga Pak Wandi. Ada website
perpustakaan Leiden itu kita bisa akses. Dan kalau kita ketik kata Palembang saja itu ada 6 ribuan item. Ada 6 ribu item lebih yang menyangkut Palembang. Jadi arsip-arsip itu bukan hanya manuskrip, tapi juga peta, dokumen, buku, dan lain sebagainya. Hmm. Di bagian kiri website itu kita bisa pilih yang spesifik. Gitu. Bung Wandi tadi menanyakan tentang manuskrip Sumsel. Kalau kita ketik kata Palembang saja di keyword, di kata kuncinya itu ada sekitar 140-an. Dan jadi ada 140-an manuskrip dengan keyword atau kata kuncinya Palembang. Jadi ada kemungkinan masih lebih banyak lagi manuskrip-manuskrip dari Sumatera Selatan dengan asumsi bukan hanya kata kunci Palembang. Ya. Jadi itu masih banyak. Linknya bisa dicari di Google aja itu. Katalog apa Leiden Library gitu. Tapi di website itu hanya kode, jadi kita nggak bisa melihat naskahnya. Belum tentu naskah-naskah itu sudah digitalisasi dan dibagikan begitu. Itu hanya sebagai informasi awal tentang naskah-naskah Sumatera Selatan. Demikian, Suwandi, mudah-mudahan bisa bantu. Mungkin ada yang lain. Eh, saya lupa ini memberikan contoh lagi tentang, sebentar ya. Nah, saya coba share screen lagi. Kalau ini tadi tentang naskah folklore Sepaik Lidah dari Semidang Dumai. Mana? Ini tadi sudah ya. Nah, ini arsip dari apa nih, Serambah. Di sini menyebutkan daerah Empat Lawang. Iya, itu termasuk Arman. Daerah Lawang itu lagi paling. inilah Serembah. Saya kurang paham Serembah itu istilah apa. Yaitu pantun Oku. Serambah. Serambah. Ini dalam aksara dua. Aksara Ulu ya. Ini ada 36 halaman. Kira-kira itu. Saya coba lain apa sudah juga yang cara aksaranya Iya. yang paling bah. Maaf Kak Arman, suaranya agak kurang. Oh ya, aku agak Nah, ini sepertinya apa kosakata kosakata dalam bahasa Jawa. Ini jadi kira-kira beginilah arsip-arsip Sumsel yang ada di ini yang Black apa coba di yang bagian Arab ini Kak Arman, siapa ya, tahu kita bisa baca dulu. Ini tentang mulu-mulu yang jadi diwa atau diwe emas dipukul dipukul kali untuk Adam dan Siti Hawa. Ya, tapi ini masih belum jelas ya. Maksudnya apa? Konteksnya itu di apa sejarah Semidang tadi apa belum ada? ini berbeda, bukan Semidang. Oh, bukan. Ini bukan, ini naskah yang berbeda. Nah, Inilah Nabi Allah beranak dua yang tumbi Allah Nuh dan yang sudah bercucu kayak
Alikur. Oh, berjuk sung alikur. Itu. Mungkin songolikur. Beranak 5. Pertama, seorang yang niat karena dia Yang campur ini tadi tentang apa Kak Arman? Kira-kira yang manuskrip ini. sungai, Ini saya tunggal suang, ini punggong. teman-teman bisa lihat di sini 3387 DD. Oh, itu kodenya ya. Ya, ini kode ini. Ini bagian dari apa? Kode naskah yang saya cari dan berkaitan ketanaman itu. Jadi 3387 DD ini ada ratusan lagi, ratusan Iya. naskah. Dan secara kebetulan saya temukan ini ada kaitannya dengan Palembang. Padahal naskah 3387 ini dia berupa apa ya? Berupa-rupa naskah-naskah dari Sumba. Ada Palembang, ada Lampung, ada Bengkulu. Nah ini kebetulan saya foto juga, saya copy juga. Nah, sekarang saya belum baca ya. Oke, saya geser ke berikutnya ini tentang Primbon Palembang. Oh, iya. Snow on Roach. Ini warisan Sunan Purboyo. Lagi-lagi ada nama Haji Harun dari Palembang. Dan ini saya nggak tahu dikirimkan ke Teluk Betung Lampung atau dikirim ke ini ada tahun Maret 1819. Update, update. Ini ada 105 halaman. Mungkin teman-teman bisa tahu. Ya, terbaca jelas? Nama Sura, Ambuwara, Suka, Ratu. Saya terima uang daripada Jaya. Rp115. Tambah lagi Rp40. Tambah lagi Rp135. Haji Muhammad Thaif, Dusun Gedung Aji. Haji Muhammad Ali, Dusun Guteng Terong. Di mana itu? Di Palembang, Pak? Haji Muhammad Idris Ibnu Haji Muhammad Ali, Guteng Terong. Pak Tua Tiap di Sukaraja. Pak Tua Tipu apa Pak Tua Tiip? Nama lutuk ini emat. Selui merah. Nah, judul naskah Wa ahun basdab. Oh itu tuh lah masuk ke ini syairnya tuh. Waj'ahun basdabun zabjahun wa abdadhun za ajun. Faedah ada kata masa para pujadah. Tapi kayaknya yang ini udah pakai bahasa Arab deh. Campur bahasa Arab. Faida ida kunta kayak gitu. Enggak bahasa Arab yang itu tadi. Ada yang saya tertarik dengan ini di bagian tengah itu ada ilustrasi. Wah ini udah ini azimat nih. Ada Azimat wapak tuh.
Apa ya? Azimat wafak. Semua isinya azimat wafak nih. Yang Apa? pakai simbol-simbol kode-kode huruf. Itu sama kayak raja nggak, Pak ini Mas? Ya, ya sama. Raja. Wafak, jampi-jampi. Tergantung wilayah nyebut-nyebutnya itu. Nah, ini saya sengaja waktu itu copy Bab ini azimat sikat. Bab ini azimat doa saling. Dibaca doa ini ba fatahallah nasrum minallahi wa fathun qarib. Nah, itu ayat Al-Qur'an. Bab ini azimat peluru Maryam. Nah, itu peluru Maryam supaya jangan kena kita. Wow. Disuruh Oh. pada ditulis di dalam pada kertas, dipakai, inilah yang disurat. Tuh, biar peluru meriam tidak kena tuh. Nah, saya baru tahu ini. Ini azimatnya itu yang awa Ya. fa awa. Ini ya Mas ya, yang Nah, itu azimat yang yang setelahnya itu ya. yang simbol-simbol hurufnya itulah yang dituliskan ke kertas. Ini daerah mana kira-kira Kak? Ini. Ya kalau misal koleksinya di Palembang berarti wilayah Palembang. Yes. Ini keterangan naskahnya primbon dari Palembang. Primbon. Bab ini azimat jika masuk perang, jikalau jadi kebal tiada dimakan oleh senjata, jika tiada dipercaya maka hendaklah dijuaba ikut pada leher kambing, kemudian maka ditikam dengan sakitnya atau pedang yang tajam, insya Allah. Nah, itu biar tidak mempan kena pedang. Tadi siapa penulisnya kira-kira? Ya, coba deh. Biasanya di bagian akhir. Coba Oh, bagian akhir kalau kita kitabnya ini. Biasanya kalau ponnya bagian akhir biasa. Itu pun kalau yang penyalin atau penulisnya mencantumkan. Oh. Nah, pakai ini. Haji Muhammad Soleh tulang bawang. Tulang bawang Lampung paling ya? Dua Apa bukan? rupiah. Tapi itu bukan nama ini, kayak bukan nama, bukan ini apa, wilayah-wilayahnya di situ. Cuman ini tidak tahu keterangannya apa. Haji Muhammad Soleh tulang bawang 2 rupiah. Oh, berarti ini akad kayaknya. Oh, semacam mahar itu ya? Kayaknya itu. Kalau yang bawah ini Abu Yaman apa nih? Abu Satu Yaman ringgit. 1 ringgit. Abu Abu Bakar Bakar Jampang 3, Campang 3. Campang 13 13 ringgit. 13 ringgit. Tempatnya itu kan Ini. Campang, 13 ringgit. 16 kurus. Yahya bin Haji Mahmud menangah 3 uang mas. Nah, kira-kira begitulah. Yang menarik. Ya, teman-teman, ini sudah jam 21.38, sudah melewati situnya. Waktu kita 21.30. Tapi kalaupun masih ada yang ingin ditanyakan, ingin didiskusikan, saya buka eh, satu sesi lagi. Silakan kalau bagi ada yang ingin bertanya. Kalau tidak ada lagi, kita minta Halo, Assalamualaikum. Ya, Ustaz Jumaidi. Iya, Oke, silakan. ya sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Assalamualaikum. khususnya Kak Arman. Ya, alhamdulillah ini sebelumnya cuma chatan di Instagram doang, tapi malam ini bisa ketemu semi langsung ya Mas ya, lewat Zoom gitu. Tapi nggak tahu ini masa Kak Arman ini gimana kemarin oleh saya tentang digitalisasi harusnya bersama dibawain apa enggak? Ya, selamat malam, Kak Arman. Ya, tadi menyimak dikit, cumannya tadi lagi di sepeda motor emang lagi ke stasiun, jadi cuma bisa nyimak doang, padahal tadi pengen bertanya banyak gitu.
Saya pengen bertanya langsung aja ini Kak. Kebetulan ini saya lagi mau ke Andri, perjalanan ke Andri sama Perpusnas, lagi nyari arsip juga terkait tentang tradisi lisan yang dituliskan gitu, yang dinaskahkan gitu. Karena insya Allah ini Oktober ini saya bakal bawain makalah ke UGM tentang hubungan harimau dan masyarakat Sumatera Selatan. Nah, di sini saya bakal melacaknya dari segi ilmiah juga, mungkin berkaitan dengan bagaimana interaksi antara masyarakat dan harimau itu sendiri yang dikaitkan dengan bagaimana kekuasaan terhadap lahan-lahan gitu. Kemudian saya pengen juga melihat bagaimana mungkin ada naskah-naskah berkaitan dengan pergeseran pemahaman masyarakat Sumatera Selatan dalam memposisikan harimau sebagai buyang gitu. Karena kalau kita lihat di bukunya Baumgart, dia mengatakan itu kalau di daerah Uluan, di kawasan Uluan itu harimau itu masih jarang. Di penelitian itu 1600 sampai 1950 gitu. Masih jarang diburu karena masih kuatnya pengetahuan lokal karena masyarakat masih menempatkannya sebagai puyang gitu. Cuman di tahun 51 ke 99 khususnya harimau di Sumatera itu mengalami depopulasi sampai di angka 80%. Nah, itu jadi saya agak-agak tertarik melihat apakah gimana. Tapi Baumgart itu di bukunya itu sudah memantik sebetulnya bahwa bagaimana eh, ada tokoh-tokoh agama gitu yang sudah mulai berupaya untuk menggeser pemahaman masyarakat terhadap harimau tadi sehingga dengan doktrin-doktrin agamanya sehingga mereka sudah mulai menjadi pawang harimau untuk menangkap harimau dan membunuh harimau gitu. Nah, itu yang dipantik sama Baumgart gitu. Nah, saya itu dalam kajian saya yang bakal saya bawakan ini nanti melihat bagaimana perkembangan pemahaman itu gitu, Mas. Nah, pertanyaannya ini apakah Kak Arman ini tadi kira-kira punya info-info terkait dengan keberadaan arsip-arsip yang saya sebutkan tadi gitu, khususnya di Andri ataupun di Perpusnas gitu, Mas. Gitu sih yang pengen saya tanyakan mungkin di luar itu atau punya simpanan gitu bahwa boleh juga diinformasikan gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih, Susanto. Eh, saya ada sedikit informasi arsip ya, bukan manuskrip tentang keberadaan harimau-harimau di Sumatera. Sumatera dari Lampung sampai Aceh. Itu ada ditulis oleh apa ya, ahli hewan itu apa dalam istilahnya, zoologis atau ya, pokoknya zoologis dari Belanda. Dia menulis tentang harimau-harimau di Sumatera, harimau dan gajah. Nanti bukunya bisa aku kirim, kirim. Tapi itu dalam bahasa Belanda. Buku aku lupa tahunnya, mungkin tahun 20 atau 30-an. Jadi itu menarik bagaimana perspektif orang penulis-penulis Belanda tentang keberadaan harimau-harimau yang ada di Sumatera dari Lampung sampai Aceh. Terus bagaimana perburuan terhadap harimau juga gajah di Sumatera pada waktu itu. Aku hanya menerjemahkan waktu itu dengan secara sederhana lewat Google Translate. Kupikir itu menarik melihat bagaimana penduduk lokal, terutama kita di Sumatera bagian selatan, berinteraksi dengan harimau. Itu mungkin menurutku bentuk dinamisme kita terhadap sesama makhluk hidup di Sumatera Selatan. Dan mungkin juga sampai sekarang sering kita masih sering kita dengar itu relasi antara manusia dengan harimau di Sumatera bagian selatan, mungkin juga di arah Sumatera Barat. Ya, aku pikir itu menarik. Sekali lagi seperti yang saya bilang tadi, bagaimana relasi kita manusia dengan sesama makhluk. Di sini adalah hewan. Kemudian di Perpusnas aku pernah aku lupa pernah atau tidak, tapi di Andri aku nggak pernah ketemu itu. Mungkin data-data tentang harimaunya ada, data-data tentang apa, tentang hewan ya. Tapi yang berkaitan dengan folklore, yang berkaitan dengan budaya harimau di Sumatera, aku nggak pernah ketemu itu di Andri. Di Perpusnas kemungkinan ada. Mungkin buku tentang usang harimau ya. Saya Susanto pasti pernah dengar itu tentang usang harimau. Judulnya Usang-Usang Harimau. Usang harimau, nggak pakai H, jadi usang harimau. Oh, Usang harimau. Usang Rimau. Hmm. Mungkin di Perpusnas bisa dicari itu oleh Susanto.
aku kurang pemahaman juga tentang relasi harimau sama manusia di Sumatera. Tapi ada sedikit refer. Nanti bisa aku kirim untuk Susanto. Siap-siap, Kak. Sangat ditunggu, Pak. Oke, begitu, Subhan. Ya, baiklah teman-teman semua. Eh, Waktu sudah menunjukkan 21.45. Kita sudah di ujung acara. Eh, Sebelum itu kita ingin minta lagi nih, semacam apa? Kalau ingin menjadi seperti yang sudah dilakukan oleh Kak Arman ini, bisa ke bolak-balik Indonesia Belanda gitu, mencari data gitu. Itu apa yang perlu dipersiapkan? Kiat-kiatnya seperti apa? Oh, Misalnya bagaimana mengatasi kendala bahasa, karena sepertinya ada beberapa banyak banyak arsip kan pakai bahasa Belanda kan. Nah, itu gimana kiat-kiatnya? eh, ini lebih ke teknis teknis keberangkatan ya Subhan ya. Juga Hmm, sampainya di sana ya. hmm, Eh, Pengalaman ini yang bisa aku share yang pasti ke sana itu perlu paspor. Itu menurutku pintu pertama kita, langkah pertama kita memiliki paspor. Kemudian visa, step kedua setelah paspor itu visa. Visa juga itu ada beberapa persyaratan untuk supaya lolos. Nah, visa itu bisa kita urus, hmm, bisa juga kita pakai travel agent. Nah, pengalamanku selama ini aku selalu pakai travel agent karena aku selalu nggak mau pusing itu. Kita mesti siapkan dami tiket, dami penginapan, terus dan segala macam. Jadi aku biasa pakai jasa agen travel untuk visa. Dan kemungkinan juga hmm, lebih lolos. Jadi visa itu ada kemungkinan tidak lolos. hmm, Jadi lebih baik aku menggunakan jasa visa. Kemungkinan lolosnya lebih hmm. besar itu daripada mengurus sendiri. Karena aku pernah bertemu beberapa orang yang dia mengurus sendiri dan biayanya cukup besar dan ternyata tidak lolos. Tidak lolosnya kenapa itu, Kak? Eh, Karena aku nggak tahu itu bagaimana pertimbangan dari pihak tugas sehingga tidak lolos. hmm, Kalau hmm, orang itu dia sudah beli tiket PP dengan harga lumayan mahal, waduh, hanya nggak bisa lolos. Eh, jadi itu step berikutnya di visa. Aku biasa pakai jasa travel agent. hmm, hmm, Pengalamanku selama ini selalu lolos pakai travel agent. Dan kita nggak hmm, mesti menyiapkan segala macam itu. Ada ya, tiket pesawat dan lain-lain. Travel agent akan bisa. Setelah itu prosesnya sekitar 1 bulan. Ya. Jadi proses mengurus visa itu 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu itu tuh kita akan mendapatkan info lolos atau tidaknya. Baru kita urus tiket berangkat. Tiket berangkat itu kalau kita ambil pesawat ekonomi itu sekitar 15-16 juta PP. Nah, kalau jauh-jauh hari itu bisa sekitar 12 juta untuk PP. Itu eh, tiket pesawat. Mengenai hmm, penginapan, ya, itu tergantung kita akan lebih banyak di mana. Kalau misalnya hmm, data yang akan kita diri lebih banyak di Leiden, lebih baik kita close di Leiden. Kita bisa cukup jalan kaki. Tapi kalau misalnya hmm, objek yang kita buru lebih banyak di Arsip Nasional Den Haag, kita baiknya tinggal di Den Haag. Karena kebutuhan hmm, kos juga cukup mahal itu di Belanda pengalamanku antara kalau dirupiahkan ya itu hmm. juta itu 1 bulan Untuk angkutan umumnya, untuk kos. oh kos, oke, Kalau untuk oke, angkutan itu ada dua dua jenis kartu ya itu untuk mempermudah. hmm, Ada yang dia seperti kalau handphone itu kartu prabayar dan pasca bayar itu hmm, hmm, ada kartu yang kita cukup bayar sekali bisa kita pakai sebulan tapi ada juga yang seperti kita isi pulsa itu tergantung pemakaian kita. hmm, hmm, Itu kita perlukan kalau misalnya kita stay di Leiden tapi kita ingin ke Den Haag atau ke Amsterdam ke Museum Brugge melihat benda-benda dari Sumatera Selatan. Nah, kita butuh hmm. itu.
untuk Ya. transportasi. Nah, terus yang lain tuh konsumsi ya lebih baik. Mudah-mudahan kita bisa masak sendiri itu di kosan. Hmm. Kupikir itu eh, Subhan. Ya. Nah, yang tambahanku sih ini Subhan dan teman-teman yang di sini, saya enggak tahu apakah di Sumatera Selatan sudah ada katalog naskah-naskah kuno Sumatera Selatan yang tersimpan di Leiden. Kalau Hmm. Kalau kalau setahu tuh, maaf boleh masuk ya? Kalau untuk yang katalog naskah-naskah Sumsel, aku pernah lihat bukunya tuh. Kalau yang dari Leiden mungkin belum, Kak. Tapi kalau yang misalnya tersimpan atau yang kebanyakan dipegang oleh khususnya manuskrip Islam itu kan banyak di Kemas Andi itu Andi Saripudin, dan katanya kan sekarang udah mulai kerja sama sama UIN Raden Fatah. Tapi kalau yang untuk yang maksudnya yang bersifat manuskrip secara umum mungkin belum, Kak. Kemungkinan besarnya, dan ya sampai saat ini yang aku tahu belum gitu. Kalau yang dari Leiden. ya itu harapanku mungkin nanti suatu saat bisa entah individu, entah lembaga pemerintah atau lembaga independen di Sumatera Selatan bisa mengupayakan itu ya, membuat atau menginventarisir manuskrip-manuskrip Sumatera Selatan yang tersimpan di Belanda. Karena menurutku itu juga penting untuk mengisi kekosongan literatur sejarah, kekosongan referensi sejarah Sumatera Selatan. Pikir itu Subhan. Itu kalau mengandalkan katalog yang sudah pernah terbit itu bisa nggak? Misalnya yang daftar koleksi yang disusun oleh Jan Jan Whitcomb itu, Mhm. misalnya, Ya ya, itu eh, itu kita hanya mendapatkan informasi awal dari buku-buku yang hitam atau Edwin Wirinya atau buku Teku Iskandar. hmm, hmm, Tapi kita nggak tahu bagaimana isinya. Jadi itu hanya informasi awal. hmm, Bagaimana hmm. konten manuskrip itu, pikir perlu untuk kita ketahui bersama. Iya, iya, Sumatera Selatan khusus. iya, iya. Itu cukup banyak. Sebentar. Nah, Oke, oke. uh, ini, aduh sebentar ya saya coba share. Ini ada, mungkin teman-teman ada yang sudah punya buku ini. Ini buku Teguh Iskandar yang masih juga jadi rujukan. Oh iya, Juga ada itu kayaknya Bang. iya, iya. Di Palembang ada ya? Ada 2 jilid itu kan. Ada Ada. 2 jilid ya. Iya, Jadi ada selain PDF-nya juga sudah bisa download. aku juga pakai ini rujukan tuh melacak manuskrip-manuskrip Sumatera bagian selatan. Hmm, Nah ini kan hanya informasi awal itu sih. hmm, hmm. Ini, nah, tapi isinya kita belum ketahui. Isinya seperti yang bagian tuh share screen tadi. Iya, Demikian. iya. Oke, oke. Baiklah, terima kasih. Eh, nggak kerasa ya, kita sudah di penghujung acara, bahkan sudah lewat waktunya. Dan sepertinya masih kurang, belum, masih ingin diceritain lebih banyak lagi sebenarnya dengan dari Kak Arman, tapi ya karena waktunya sudah habis, hampir jam 10 malah, kita akhiri saja webinar kita pada malam hari ini. Dan sebelum ditutup, saya ingin memotret kita ini apa, memotret bersama gitu ya. Silakan bagi yang ingin menghidupkan kameranya, akan kita potret. Oke, ini cuma satu halaman ya. Ya, oke, satu, dua, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga. Oke, cukup begitu saja. Eh, Terima kasih banyak pada Kak Arman yang sudah berbagi cerita pada malam hari ini. Mudah-mudahan
lain kali kita bisa berbagi cerita lagi di kesempatan yang berbeda atau yang sama saja seperti ini mudah-mudahan. Karena eh, sepertinya yang Kak Arman ceritakan itu bahkan belum 50%-nya nih sepertinya. Masih banyak yang belum diceritakan ya. Ya, nanti mudah-mudahan kita berkesempatan lagi untuk berceritain. Baiklah, kepada para peserta, ingin saya ingatkan bahwa Pekan Pustaka Palembang 6 ini akan berlangsung hingga hari Selasa tanggal 27 Agustus. Jadi eh, esok hari pada hari Sabtu malam akan ada webinar lagi yang bertema dan fauna dalam kajian naskah dan historiografi bersama Dedi Irwanto. Eh, Seperti biasanya juga dimulai pada malam hari pukul 8 sampai 21.30. Tidak lupa juga ingin saya sampaikan bahwa apabila belum sempat ada yang ketinggalan apa menyimak webinar itu bisa ditonton di akun YouTube Mang Dayat. Nanti linknya bisa diperiksa di beberapa publikasi kami kemarin-kemarin. Baiklah, itu saja saya tutup acara ini. Mari kita tutup acara ini dengan mengucap hamdalah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. alamin. Baik, terima kasih, Karman. Terima kasih juga. Terima kasih. Terima kasih Arman. Sama-sama, terima kasih juga. Sampai jumpa.